Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait anemia pada ibu hamil. Tadi juga kita membahas terkait juga diagnosis nih dokter. Ini seperti apa nih dokter untuk diagnosis selain dari gejala tadi ya yang dirasakan seperti apa nih? Silakan dokter. Oke, jadi untuk diagnosa itu ya jelas ya yang pertama kita akan lakukan adalah kita tanyakan kepada pasien. Kita lakukan namanya wawancara atau anamnesa. Kita tanyakan, apa keluhannya Bu? Apakah sering lelah, mata berkunang-kunang, atau sering pusing, kemudian makannya bagaimana, kurang atau tidak, seperti itu. Pasti akan kita lakukan wawancara pada pasien. Gejalanya biasa tadi ya, yang 5L tadi. 5L tadi ya, cepat lelah, mata berkunang, pusing. Kemudian setelah kita wawancara, kita lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dulu nih, yang tadi kita nilai ya. Yang pertama adalah dari konjungtiva atau dari kelopak matanya. Kita lihat pucat atau tidak. Kemudian dari lidahnya juga bisa, dari kulitnya juga bisa nanti dinilai. Lalu ada pemeriksaan lab dasar. Ini yang sering ada di puskesmas atau di vaskes tingkat pertama ya, yang bisa di screening dari ujung jari. Kayak ngambil gula darah gitu ya, ada sticknya, dicetek sedikit, diambil darahnya untuk screening awal. Nah, untuk lebih lanjut bisa pemeriksaan lab lengkap di rumah sakit kalau dia beresiko untuk anemia yang ternyata sedang atau anemia berat. Bisa juga pemeriksaan fungsi hati ataupun fungsi ginjal, tapi itu jarang ya. Sebab anemia tadi nih, kalau kita lihat ya, ada defisiensi besi, kekurangan asam folat, infeksi, gangguan hemoglobin. Ini harus atau wajib dicari tahu. Jadi wajib dicari tahu penyebab anemianya apa, fungsinya untuk apa, untuk tata laksananya nanti. Jadi akan berbeda terapinya kalau anemianya karena kurang zat besi atau asam folat. Jadi kalau dia karena kurang asam folat kita kasih zat besi nanti tidak akan ada perbaikan ya. Jadi harus tahu nih arahnya kemana, anemianya itu disebabkan oleh yang apa. Tapi paling banyak adalah defisiensi zat besi. Ini ya kriterianya ya, ringan 9-10, sedang 7-8, berat kurang dari 7. Kalau kita lihat ambil rata di bawah 11 anemia pada ibu hamil. Baik. Jadi kuncinya adalah jika di bawah 11 maka masuk kategori anemia pada ibu hamil. Dilakukan lagi screening tadi, apakah kategori ringan, sedang ataupun berat. Lalu kemana arahnya, penyebabnya untuk mengerucutkan kemana tata laksananya nanti. Baik. Oke, ini berdasarkan CDC ya sama WHO. Jadi tadi ya, mau trimester 1, 2, 3 sama postpartum artinya yang sudah melahirkan, tetap di bawah 11 itu kategori dari anemia. Artinya setelah kehamilan itu juga masih ada resiko juga ya dok ya? Karena kan ketika sudah melahirkan banyak ya kekurangan darah. Selain ketika TM3 kita menyiapkan suplai untuk tabungan si anaknya tadi, dia juga melahirkan. Baik. Jadi harus juga dicek ulang nantinya ya. Nah, tadi ini kategorinya ringan, sedang, berat. Baik. Oke, ini untuk pemeriksaan lebih lanjut biasanya di rumah sakit ya. Kalau ada kecurigaan yang ke arah yang lain, apakah ke arah perdarahan mungkin atau kekurangan karena penyakit kronis ya. Nah, ini yang akan dinilai. Paling penting adalah ferritin sebenarnya. Jadi sebenarnya yang paling bagus untuk penilaian dari anemia adalah ferritin. Tapi untuk ferritin sendiri kosnya itu lumayan mahal ya. Jadi untuk screening awal cukup di kapiler aja. Di kapiler. Dan ferritin itu juga tidak bisa dilakukan di vaskes-vaskes sederhana ya. Dia harus di lab besar. Lab-lab kecil saja tidak bisa menyediakan biasanya. Oke, ini ya kalau dilihat di bawah mikroskop tadi. Ini yang anemia, ini yang normal. Kita lihat kalau yang normal besar-besar ya, nih. Padat ya dok ya? Iya, banyak dia besar-besar. Terus warnanya juga berbeda. Ini kan karena animasi ya. Kalau secara mikroskopis warnanya juga akan terlihat berbeda nanti. Jadi ini kalau yang anemia dia kecil-kecil, terus lebih sedikit ya, lebih jarang ya. Nah, tes hematologinya tadi ya bisa dilihat ada kadar Hb-nya tadi, hematokrit, kemudian ada
tes biokimia ini yang ferritin, TIBC. Nah, ini biasanya tersedia di lab-lab besar. Oke, nah ini berdasarkan rekomendasi dari CDC ya. Screening anemia pada kehamilan dari CDC, ACOG, kemudian Kemenkes, yang disarankan adalah screening anemia pada kunjungan awal antenatal atau kunjungan pertama. Jadi ketika dia ketahuan hamil, langsung dicek untuk memastikan benar hamil atau tidak, sekaligus screening anemianya. Lalu diulangi pada 28 minggu atau sekitar 3 bulannya ya. 3 bulan kemudian. Nah, dilihat nanti HB-nya itu seperti apa, kurang dari 11 atau enggak. Nah, kalau terjadi anemia, tadi harus cek ferritin. Rekomendasinya cek ferritin. Tapi karena kosnya yang tinggi, biasanya ada namanya trial of oral iron. Jadi, karena paling sering dikarenakan defisiensi besi, maka CDC, Kemenkes menyarankan coba untuk diberikan suplementasi zat besi. Kalau naik berarti dari zat besinya yang kurang. Baik, Itu jadi ini memang wajib ya dok ya, bisa dikatakan ya memang sudah anjuran Sudah untuk program pemerintah juga. Benar sekali. Karena concern tadi ya 48,9% ibu hamil di Indonesia itu anemia loh. Benar, jadi hampir separuhnya anemia. Jadi memang concern dari pemerintah adalah screening awal dulu supaya untuk bisa tahu apakah ada yang berisiko atau tidak. Yang kena anemia pun langsung ditangani segera. baik dok. Nah ini jadi mungkin pertanyaan ya dok ya. Ini kan ketika hamil kita sudah ada anjuran. Apakah memang ketika kita memang dari mungkin sebelum menikah itu sudah punya riwayat anemia? Apakah lebih baiknya sebelum itu kita harus antisipasi dulu nih dok? Atau mungkin kita melakukan cek atau mungkin perbaikan untuk anemia ini sendiri dok? Ya, jadi sebenarnya ketika kita mau menikah, ada disarankan biasanya diedukasi bagaimana untuk cek di awal. Jadi kalau misalnya dia beresiko anemia, diperbaiki dulu baru nanti program kehamilan. Biasanya seperti itu. Untuk cantin-cantin biasanya ada edukasinya, kemudian ada juga screeningnya. Jadi ada juga saran untuk melakukan pengecekan beberapa ya, seperti penyakit-penyakit, infeksi-infeksi kronis. Nah itu bagusnya dicek terlebih dahulu sebelum menikah. Jadi kalau bisa diperbaiki dulu baru dia menikah atau baru untuk program kehamilan. Agar ketika hamilnya nanti dalam keadaan yang proper Siap atau ya, yang siap. benar sekali. Tapi nih dok, jadi pertanyaan juga, bagaimana sih mungkin dari segi medis gitu ya, melihat ketika ibu hamil yang memang tidak mempersiapkan atau mungkin tidak ada pengecekan dan perbaikan terlebih dahulu dengan ibu hamil yang sudah mempersiapkan untuk tubuhnya sehat dan siap akan kehamilan, itu apa sih dok mungkin bedanya dan juga dampak yang terjadi terhadap ibu hamil itu sendiri? Jadi kalau yang dampak yang pertama ya, kalau yang siap atau tidak siap, tentu saja kalau yang siap tidak akan melakukan kejar-kejaran suplemen, kejar-kejaran harus menaikkan HB. Ya kalau yang tidak siap, dia harus rutin jadinya ya, harus konsumsi suplemen, makan ini, makan itu, harus benar-benar disupport. Nah, kalau tidak support, takutnya itu tadi nanti akan dampak dari si anemia tadi pada ibu hamil tadi bisa beresiko pada ibunya dan anaknya. Paling tidak kita inginkan adalah kematian janin, ya, kemudian kelahiran yang tidak pada waktunya atau prematur. Jadi bayinya belum siap akhirnya lahir. Karena apa? Karena anemia tadi, ya, ataupun dari janinnya gagal tumbuh. Jadi memang timeline yang bagus sebenarnya lebih baik ya dok ya, dibandingkan kita kayak kejar target jadinya. Kalau ingat dulu episode-episode sebelumnya pernah kita bahas di dokter kita bagaimana screening awal untuk persiapan pranikah. Nah, boleh nanti mungkin masyarakat Bengkulu lihat di YouTube TVRI Bengkulu dokter kita ya, ada itu. Minimalnya berapa bulan sebelum menikah harus dicek ya, apa aja yang perlu dicek itu ada. Benar sekali. Jadi lebih siap ketika seseorang wanita gitu untuk bisa mengandung ya dok ya. Baik, silakan dokter untuk kembali. Screeningnya tadi ya. Jadi pada resiko tinggi tadi anemianya tuh pada ibu yang melahirkan lebih dari 2 kali. Nah itu juga penting tadi ya. Makanya ada saran 2 anak lebih baik. Kemudian jaraknya jangan dekat-dekatan ya. Kemudian berisiko pada ibu yang mengandung bayi yang besar. Itu juga berisiko ya. Oke, nah ini kita lihat prevalensinya sih. Jadi penyebabnya paling banyak itu karena kekurangan zat besi. Tadi udah jelaskan sih di awal ya. Jadi ini kalau kita lihat juga angka
kejadian pada ibu hamil tadi. Ini nice to know aja sih. Nah dok, di sini kan ada bentuk-bentuk ibu hamil lah ya, bisa dikatakan ya. Ini juga di dalam masyarakat tuh kan masih banyak sekali nih yang bilangnya kalau misalnya kita tidak naik berat badan yang cukup tinggi, itu dibilang wah kurang gizi lah atau mungkin kurang asupan dan sebagainya. Dan juga kalau orang yang memang besar badannya malah dibilang itu semuanya sudah baik. Tuh seperti apa sih dok sebenarnya untuk perubahan drastis tubuh pada ibu yang mengandung? Jadi untuk kenaikan berat badan pada ibu hamil itu sebenarnya memang wajib naik. Wajib naiknya adalah 10-12 kilo. Itu untuk yang body mass-nya atau IMT-nya normal ya. Kalau yang untuk ibunya obesitas, angka kenaikannya harus diatur. Nanti biasanya akan ada edukasi lagi maksimalnya berapa. Tidak seperti yang pada ibu dengan badan normal tadi ya, 10-12 kilo. Kemungkinan yang obesitas naiknya dimaksimalkan di 9 kilo atau 10 kilo. Jadi ibu hamil wajib berat badannya naik. Kenapa? Karena tadi supply-nya beda. Bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi pada anaknya. Jadi wajib dan kenaikannya pun harus diatur 10-12 kilo. Gak boleh juga kebanyakan. Kalau kebanyakan akan beresiko pada anaknya. Bisa beresiko diabetes pada diabetes neonatus, kemudian beresiko juga pada kelahiran ibunya. Jadi nggak ada permasalahan besar atau tidaknya, tapi sehat atau tidaknya ya dok ya. Sehat atau tidaknya. Jangan takut nanti pas hamil nggak mau lah gemuk. Gitu. Benar Nggak boleh. Jadi makanannya itu memang harus ditambah karena tadi makan dia bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk anaknya. Baik dokter. Oke, ini dampak atau akibat terjadinya anemia. Ini yang tadi yang saya bilang sangat berisiko ya. Yang pertama adalah bisa peningkatan kejadian hipoksia. Hipoksia itu adalah kekurangan oksigen. Kita tahu kadar HB tadi fungsinya mengikat oksigen. Ketika oksigennya kurang, bisa berisiko pada janin. Ya, pada proses perjalanan ini akan meningkatkan angka kematian pada janin. Ini yang paling ditakutkan. Ya, jadi anaknya tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Akhirnya apa? Takutnya gagal nafas pada anaknya. Belum lahir jadi kematian pada janin nantinya. Ya. Kemudian kondisi pada ibu hamil mencetuskan sel darah merah atau HB-nya akan menurun menyebabkan kontraksi pada rahim. Nah, jadi tadi kekurangan sel darah merah akan menyebabkan kurangnya oksigen pada ibu hamil tadi, akhirnya menimbulkan timbulnya kontraksi pada rahim yang tidak seharusnya. Ini yang menyebabkan kejadian prematur biasanya. Ya, ketika bayi-bayi yang dilahirkan prematur dia belum siap, banyak sekali yang belum siap di dalam tubuhnya, kematangan parunya, perkembangan otaknya mungkin, itu akan berisiko sampai ke depannya kan, efeknya panjang. Jadi sangat disayangkan karena kita sepele masalah makanan, masalah zat besi, karena kita tidak aware terhadap diri kita sendiri, beresiko pada anak yang tidak tahu apa-apa. Benar kan? sekali. Yang harusnya kita yang bagaimana caranya untuk dia sehat dari lahir sampai dia besar seperti itu. Kemudian kondisi anemia juga dapat mengganggu nutrisi pada janin ya. Nah, kalau kurangnya nutrisi pada janin tadi bisa karena asam folatnya kurang atau zat besinya kurang, dia akan gagal tumbuh. Jadi banyak mungkin komponen dari misalnya ada part-part dalam tubuhnya yang tidak berkembang dengan normal akhirnya. Itu tadi gagal tumbuh, dia harusnya membesar akhirnya tidak membesar, harusnya katupnya terbuka akhirnya tidak terbuka. Dan itu lagi-lagi resikonya dari anemia. Berarti anemia ini hanya karena kekurangan nutrisi bisa dikatakan ya dok ya, malah semuanya bisa jadi resikonya tuh sangat luar biasa ya. Dampaknya besar. Karena kekurangan nutrisi tadi menyebabkan kekurangan oksigen dalam anaknya tadi. Oksigen adalah komponen penting dalam tubuh kita. Baik dokter, tapi tahan dulu dokter, kayaknya ini semakin kesini makin seru ya untuk pembahasan ini. Nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kita.